Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Devi Kurniasari dengan NIM 2052010088 dari kelas A1 Program Studi Teknik Sipil Universitas Merdeka Madiun untuk mempresentasikan bab gempa bumi mata kuliah rekayasa gempa. Gempa bumi atau earthquake adalah suatu gejala fisik yang ditandai dengan bergetarnya bumi dengan berbagai intensitas. Dalam pengertian yang paling umum, kata gempa bumi digunakan untuk menggambarkan peristiwa seismik apapun, baik yang terjadi secara alami maupun yang disebabkan oleh manusia, yang menghasilkan gelombang seismik. Titik awal terjadinya gempa bumi disebut hipocentrum atau fokus. Epicentrum adalah titik di permukaan tanah yang berada tepat di atas hipocentrum. Gempa bumi memiliki intensitas yang beragam, mulai dari yang sangat lemah sehingga tidak dapat dirasakan, sampai gempa yang cukup kuat yang dapat melontarkan benda dan manusia ke udara, merusak infrastruktur penting, dan menghancurkan satu kota. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer, dan magnitudo adalah skala yang paling umum digunakan. Untuk selanjutnya, penyebab gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi oleh peristiwa letusan gunung api, benturan meteorit, tanah longsor, ledakan bom, dan banyak lagi penyebab lainnya. Namun, umumnya mereka disebabkan oleh gerakan mendadak gerak bumi di sepanjang bidang patahan, menurut abad tahun 2004. Atau lebih jelasnya, gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Semakin lama itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan saat dua lempeng bumi bergerak saling menjauh, akan terbentuk lempeng baru di antara keduanya. Lempeng baru yang terbentuk memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru terbentuk tersebut akan mendapatkan tekanan yang besar dari dua lempeng lama, sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang juga besar. Terakhir adalah gerak lempeng yang saling bertumbukan juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pergerakan dua lempeng yang saling mendekat juga berdampak pada terbentuknya gunung. Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi. Berikut ini merupakan jenis-jenis gempa bumi beserta penjelasannya. Untuk poin A, jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Menurut penyebab terjadinya gempa bumi, dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh, gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, gempa Gunung Krakatau. 2. Gempa tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh, gempa Aceh, Bengkulu, Pangandaran. 3. Gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. 4. Gempa bumi ledakan. Gempa bumi seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai jenis ledakan yang besar. Salah satunya adalah bom nuklir. Poin B, jenis gempa berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. 2. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa.
3. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Untuk poin C, jenis gempa berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Berdasarkan gelombang atau getaran gempa, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara sampai 14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. 2. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. Untuk slide selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan ketika gempa bumi. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berikut ini adalah tindakan yang harus dilakukan ketika gempa bumi. 1. Hindari kepanikan dan mencoba tenang. Jika terjadi gempa bumi, penting untuk menjaga diri agar tetap tenang. Sikap tenang akan membuat kita bisa berpikir jernih mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Jika teman-teman berada di pusat keramaian seperti kantor, pusat perbelanjaan, hotel, tempat lainnya, jangan menyebarkan kepanikan dan ikuti arahan petugas setempat. Biasanya di tempat pusat keramaian sudah ada petunjuk jalur evakuasi, teman-teman harus tetap mengikuti petunjuk dengan tertib. 2. Segera keluar dari bangunan. Jika memungkinkan, teman-teman harus bisa sesegera mungkin keluar dari rumah atau gedung saat terjadi gempa bumi. 3. Gunakan tangga darurat. Jika menggunakan tangga darurat, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama, berpeganglah pada sisi tangga. Kedua, jangan berlari. Berlari bisa meningkatkan risiko terjatuh saat sedang menuruni tangga. Ingatkan ibu atau kakak untuk melepaskan sepatu hak tinggi karena bisa berbahaya. 4. Jangan gunakan lift. Jangan pernah menggunakan lift jika terjadi gempa bumi. Gempa bumi bisa membuat kita terjebak di dalam lift. Jika teman-teman merasa ada gempa ketika berada di dalam lift, segeralah pencet semua tombol dan keluar ke lantai berapapun. Setelah pintu terbuka, segera cari tempat untuk berlindung. Namun, jika pintu tidak terbuka, tekan tombol darurat dan hubungi petugas gedung melalui intercom dalam lift yang tersedia. 5. Berlindung dari reruntuhan dalam gedung. Jika berada di gedung yang tinggi dan tidak bisa segera keluar dari gedung, segera lindungi tubuh dari reruntuhan. Teman-teman harus berlindung di bawah meja atau di sudut ruangan yang kuat seperti dinding. Hindari benda-benda yang bisa jatuh seperti jendela, lemari, atau barang lainnya. Jika teman-teman sedang berada di rumah dan sedang memasak, segera matikan kompor dan segera keluar dari rumah. Langkah ini bisa mencegah kebakaran. 6. Tindakan di area terbuka. Jika gempa bumi terjadi pada saat teman-teman ada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat goncangan. Lindungi kepala menggunakan benda apapun yang kita bawa. Penting juga untuk memperhatikan tanah tempat teman-teman berpijak. Jika terjadi retakan tanah, segera menjauh dan mencari tempat pijakan yang aman. 7. Tindakan saat berada di dalam mobil. Gempa bumi bisa membuat seperti kehilangan kendali atas mobil. Jika sedang terjadi gempa, segeralah berhenti ke kiri bahu jalan. Teman-teman harus segera turun dan menjauh dari mobil dan mencari tempat yang aman. 8. Tindakan saat berada di pantai. Jika terjadi gempa bumi saat teman-teman ada di pantai, segera menjauh dari bibir pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Waspadai risiko terjadinya tsunami setelah gempa bumi. 9. Tindakan saat ada di pegunungan. Jika terjadi gempa bumi saat teman-teman ada di pegunungan, hindari daerah yang memiliki potensi longsor. Waspadai juga untuk tidak berdekatan dengan pepohonan tinggi yang berpotensi untuk roboh atau patah. Upayakan untuk mencari tempat aman di wilayah terbuka. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.